Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, bertemu lagi dalam Kids Venture. Kali ini Kak Ryan akan mengajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami di Kids Venture pagi hari ini dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan, dan juga akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kegiatan Kids Venture hari ini dapat menjadi berkat buat kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak yakin seminggu kemarin adik-adik banyak mengalami kebaikan dan kasih sayang Tuhan melalui mama, papa, kakak, adik, ataupun guru dan teman-teman di sekolah. Nah, pagi ini mari kita berterima kasih pada Tuhan dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dengan penuh semangat. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kids Prayer. Karena lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu siap mendengarkan doa kita kapan saja, meski kita masih kecil. I want to know You, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love You.
story time. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang saatnya kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Yuk, sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami memuji nama-Mu dengan sepenuh hati. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan juga memimpin pemberitaan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Adik-adik yang ada Alkitab di rumah bisa ikut membaca dan membukanya. Adik-adik, selama lebih dari 3 tahun tidak turun hujan di Israel. Raja Ahab waktu itu sangat marah besar. Dia berpikir bahwa itu adalah kesalahan Nabi Elia yang sudah memerintahkan hujan untuk berhenti di Israel. Raja Ahab mengutus para pelayannya untuk mencari Nabi Allah itu, tetapi tidak menemukannya karena Allah menyembunyikan Elia. Pada suatu hari, Elia tahu sekarang sudah tiba waktunya dia pergi menemui Raja Ahab. Dia harus menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting kepada raja. Ketika Raja Ahabnya tahu bahwa Elia datang, dia berlari keluar menemui dia. "Kamukah itu yang mencelakakan Israel, Elia?" Elia langsung menjawab, "Bukan aku." "Engkaulah yang mencelakakan Israel, Raja Ahab. Engkau sudah mendatangkan hukuman Allah atas Israel karena engkau telah membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal sebagai gantinya." Wah, adik-adik, Elia berani sekali ya ngomong seperti itu. Bagaimana jika Raja Ahab memutuskan untuk membunuh Elia? Wah, tapi Elia terlebih takut akan Tuhan. Elia terus berbicara, "Raja Ahab, hari ini umat Israel harus memilih apakah mereka mau menyembah kepada Allah atau kepada Baal. Beritahukanlah kepada bangsa Israel untuk menemuiku di Gunung Karmel. Bawalah juga semua nabi-nabi Baal. Kita mau buat pertandingan untuk melihat siapakah Allah yang sejati, Tuhan atau Baal." Adik-adik, semua orang berkumpul di Gunung Karmel. Elia berdiri di hadapan bangsa Israel dan berkata, "Kalian harus memilih mau menyembah Tuhan Allah atau Baal. Jika Tuhan adalah Allah, layanilah Tuhan. Tetapi jika Baal adalah Allah, layanilah Baal." Gimana caranya ya? Elia berkata, "Begini caranya. Para nabi Baal akan menaruh 1 ekor lembu jantan di atas mezbah mereka. Dan kemudian silakan berdoa kepada Baal. Aku akan menaruh 1 ekor lembu jantan di atas mezbahku," kata Nabi Elia, "dan berdoa kepada Tuhan." Dia yang menjawab dengan mengirimkan api untuk membakar korban persembahan itu adalah Tuhan yang sejati. Bangsa Israel berpikir pertandingan itu adalah ide yang bagus. Maka nabi-nabi Baal cepat-cepat menyiapkan korban bakaran mereka lebih dulu. Mereka menaruh 1 ekor lembu jantan di atas mezbah mereka dan memanggil nama Baal. Sejak pagi hari sampai makan siang, mereka terus memanggil Baal. Menari-nari tetapi tidak ada yang terjadi. Baal tidak menjawab, tidak ada api. Elia mulai mengejek para nabi itu. "Berserulah lagi lebih keras, mungkin Allahmu sedang sibuk."
sedang repot atau mungkin lagi pergi jauh, mungkin sedang tidur siang atau perlu dibangunkan. Para nabi Baal nggak terima, dia mulai pakai caranya, menoreh-noreh badan mereka dengan pedang dan tombak sampai berdarah, tetapi tidak ada yang terjadi. Akhirnya setelah Nabi Baal tidak bisa memanggil Baal untuk menurunkan api, Elia mengumpulkan bangsa Israel di sekelilingnya. Elia mulai memperbaiki mezbah Tuhan yang awalnya hancur. Dia memasang 12 batu besar mewakili 12 suku di Israel. Dan Elia menggali parit di sekeliling mezbah. Dia mengatur kayu bakar dan daging korban sembelihannya di atas mezbah. Kemudian Elia menambahkan sesuatu yang tidak biasa. Elia meminta bangsa Israel mengambil 4 buyung besar air, lalu menuangkan ke korban persembahan tersebut. Elia menyuruh melakukannya bukan cuma 1 kali, tapi sampai 3 kali. Adik-adik tahu ya, kalau banyak air maka api sulit untuk membakar. Tapi Elia sengaja melakukan hal itu. Lalu Elia berdoa. Inilah doa Elia ya, kakak akan bacakan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36b sampai 37. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Adik-adik, setelah Elia berdoa, api langsung turun dari langit dan membakar semua korban persembahan Nabi Elia. Bangsa Israel mengakui kuasa Allah. Allah sungguh maha kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Bangsa Israel mengatakan hal itu. Hari itu juga Nabi Elia meminta bangsa Israel menangkap dan membunuh nabi-nabi Baal. Bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan. Maka saat itu Allah kembali menurunkan hujan untuk bangsa Israel. Tidak lagi ada kekeringan di Israel. Elia berbicara bagi Allah, berani karena dia tahu bahwa Allah dapat dipercaya. Tuhan adalah Tuhan Allah sejati atas Israel dan atas kalian dan atas kakak. Ketika kita mengenal Allah yang sejati, maka kita akan berani untuk berdiri sendirian seperti Elia. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 5. Mari kita bacakan sama-sama sebanyak 4 kali. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk belajar lebih taat dan rindu mengenal Tuhan yang sejati. Tuhan, kami mau belajar untuk berani menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, lewat sikap kami, lewat perbuatan kami, sehingga kami boleh semakin hari, boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa boleh taat dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa berani untuk taat kepada Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Adik-adik, ada dua hal supaya kita punya keberanian untuk selalu taat kepada Tuhan, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak sependapat. Pertama, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Dengan mengerti apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, kita akan memahami sepenuhnya kehendak Tuhan. Dan kita mengerti mengapa kita harus taat kepadanya. Kita bisa baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Dan yang kedua adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah yang benar, Allah yang baik, yang setia dan penuh kasih. Maka itu kita pasti menjadi berani dan tidak ragu-ragu untuk mentaati segala perintahnya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Dan kita berani untuk taat karena kita mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Adik-adik, mari kita belajar lebih rindu mengenal Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan dan terus membimbing kita menjadi anak Tuhan yang taat. Song of the Month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.